Teman-teman, hari ini Kak Uma punya tugas besar. Lah gimana nggak besar? Lihat tuh, ada 3 ekor gajah yang harus dimandikan biar bersih. Yang 2 ekor sih sudah dewasa dan cukup bersahabat. Tapi yang 1 ekor ini nih, kelakuannya usil, nggak bisa diam. Kau mah nggak peka nih. Mungkin si gajah kecil iri pengen ikut dimandiin. Baru mandiin sebentar, Kak Uma sudah punya teman baru aja nih di sini. Perkenalkan, si paling gemesin ini namanya Rawana. Rawana adalah gajah jantan anakan yang baru berusia sekitar 2 tahun. Ya, walaupun masih terbilang anak-anak, jangan bandingkan dengan manusia ya. Kecil-kecil begini, tinggi Rawana sudah melebihi tinggi Kak Uma loh. Apalagi untuk berat badannya. Bobot Rawana sudah mencapai kisaran 6,5 kuintal. Oh iya. Tuh, Tang, lihat Tang. Gadingnya Tang. Tuh. Wah. Lihat tuh, Tang. Teman, gading gajah Asia memang mulai tumbuh saat usianya menginjak 2 tahun. Tapi, teman di rumah tahu nggak kalau gading gajah itu sebenarnya adalah gigi? Gading adalah gigi seri yang membesar dan terus tumbuh sepanjang hidup gajah. Gak cuma itu, di dalam mulut kecilnya, gigi-gigi gajah Rawana juga mulai komplit tuh. Mas, bawa sini Mas, gajahnya Mas. Saya punya hadiah nih. Wah, kelihatannya para gajah sudah nggak sabar ingin segera cuci mulut pakai semangka. Sabar sebentar ya Sob, Kak Uma masih mau pamer kekuatan dulu. Nih. Oh iya, bentar dulu Rawana. Nih kan, Rawana kan katanya jago nih, padahal kamu belum percaya nih. Soalnya kamu juga bisa nih mecahin sama kamu gampang, Tan. Nih, lihat ya. Rawana, nanti dulu dong, tunggu dulu, oke? Lihat nih. Iya. Wah. Perjuangan kedua. Sudahlah Kak, nggak perlu dikupas atau dibelah. Sobat-sobat Totan ini sanggup kok makan sekali hap. Kau mah nyerah. Udah deh, kau mah serahin langsung aja ke ahlinya. Oke. Sini. Yap, walau tergolong sebagai hewan herbivora yang tidak memakan daging, kekuatan rahang dan gigi gajah terbilang besar. Apalagi sebagai mamalia darat terbesar saat ini. Gajah memiliki kapasitas mulut yang besar dan gigi yang juga kuat. Buktinya ya ini, 1 buah semangka ukuran sedang bisa langsung remuk sekali gigit. Sambil memantau situasi sekitar konservasi, Kak Uma dan para mahot akan keliling bersama gajah menuju tempat main favorit gajah di sini. Selain sapi ataupun kuda, pada masa lalu gajah juga sangat berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat dunia. Dari mulai transportasi barang dan manusia, urusan perdagangan sampai peperangan. Lebatnya pepohonan dan rerumputan hijau di sepanjang jalan menjadi bonus. Sambil menuju ke lokasi, gajah-gajahnya sambil ngunyah sepanjang jalan tuh. Oh iya, walau memiliki tubuh yang besar, langkah kaki gajah terbilang cukup ajaib. Gajah memiliki bantalan tebal di bagian bawah kakinya yang dapat berfungsi seperti peredam alami. Getaran dan suara langkah kaki gajah nyaris gak terdengar telinga manusia sama sekali. Gajah juga berjalan dengan cara yang sangat efisien. Mereka menggerakkan kakinya perlahan dan hati-hati, serta menyebarkan berat badannya secara merata. Waktunya beristirahat. Aliran air di sungai kecil ternyata cukup menarik perhatian para gajah. Maklumlah, aktivitas bermain air bukan hanya menyenangkan bagi gajah, tapi juga memberikan manfaat besar untuk kesehatan dan kelangsungan hidup mereka. Gajah tidak memiliki banyak kelenjar keringat, sehingga mereka sulit untuk mendinginkan tubuh melalui keringat seperti manusia. Bermain air atau berendam membantu gajah untuk mengatur suhu tubuh mereka, terutama di lingkungan yang panas. Dengan merendam tubuh mereka di air, gajah dapat mendinginkan diri dan menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil. Air juga membantu gajah untuk membersihkan tubuh dari kotoran, debu dan parasit yang menempel pada tubuh mereka. Nah, kelihatan. Jadi belalainya nih digunakan untuk membersihkan
badannya dari rumput-rumput dan tanah yang menempel di tubuh gajah ini, Tan. Tuh, lihat tuh, Tan. Oh iya, belalai gajah punya banyak fungsi loh. Salah satunya untuk meminum air. Gajah juga menggunakan belalainya untuk menyemprotkan air ke tubuh mereka saat mandi atau untuk mendinginkan tubuh di hari yang panas. Oh iya, belalai gajah memiliki sekitar 40.000 otot sehingga sangat kuat dan fleksibel. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengangkat benda berat atau mengambil objek kecil dengan cukup baik. Ayo Mas, kasih lagi ke gajahnya. Kamu nggak bisa kalah nih. Oke, siap. Ayo gajah. Hiya! Agak lain sih, jarang-jarang loh ada gajah mau diajak lomba tarik tambang. Kak Uma cuma penasaran aja, sebesar apa sih tenaga yang harus Kak Uma keluarkan untuk gajah sebesar ini. Gak nyangka, ternyata memang sekuat itu kamu Sob. Kamu sama sekali gak bergeser sedikit pun. Asal tahu saja teman, bobot satu gajah Asia dewasa seperti ini bisa mencapai lebih dari 2.500 kg. Lagian kau mah ada-ada aja, tarik tambang sama gajah. Aduh, Tan. Tan, Kak Uma punya hadiah nih buat si gajah. Lihat nih. Wah, itu pisang-pisangnya buat Otan ya, Kak? Wah, ini bukan buat Otan dong. Ini Kak Uma pilih buat si gajah tuh yang di belakang Kak Uma tuh. Lihat nih, Kak Uma tuh mau nantang nih. Si gajah lebih suka si pisang yang udah matang ini atau si pisang yang setengah matang ini, Tan. Liatin Kak Uma ya. Kira-kira gajahnya milih yang mana nih? Ayo, pilih yang mana? Wah, Tan, lihat tuh Tan. Waduh, tangan Kak Uma ditarik, Tan. Waduh, waduh, kuat banget tarikannya, Tan. Wah, Kak Uma kalah nih. Wah. Ternyata kamu hebat juga ya Sob, gak pakai mikir lama. Pisang yang sudah matang langsung diambil yang pertama. Aroma pisang matang ini memang wangi dan menggoda. Wajar aja kalau si gajah lebih tertarik kepadanya. Gajah memiliki indera penciuman paling kuat di antara semua mamalia darat. Katanya sih, gajah memiliki sekitar 2.000 gen penciuman, jumlah yang jauh lebih banyak daripada anjing dan manusia. Jelas, ini memungkinkan gajah untuk mendeteksi berbagai bau dengan sangat akurat. Wah, Tan, lihat, kayaknya pisang yang matang udah mau habis nih. Tapi, kamu penasaran nih, kalau Kak Uma kasih pisang setengah matang ini, kira-kira si gajah mau nggak ya? Yap, sebenarnya pisang adalah salah satu buah favorit gajah-gajah di sini. Mau matang ataupun tidak, biasanya gajah tetap akan memakan pisang. Wajar aja sih, dengan ukuran tubuh yang jumbo, makan memang menjadi kegiatan utama penunjang hidup gajah. Sederhananya, jumlah makanan gajah setiap hari sama dengan sekitar 10-20% berat tubuhnya. Jadi, kalau gajah ini beratnya 2.500 kg, dalam sehari dia harus makan 250 kg makanan biar kenyang dan bertenaga. Luar biasa kamu Sob, Otan dan Kak Uma aja makan 2 piring nasi pecel juga udah kenyang. Oh iya, di konservasi gak hanya aktivitas dan makanan saja yang harus dijaga untuk gajah. Urusan kesehatan juga akan dipantau rutin oleh dokter. Kunjungan dokter kali ini hanya untuk mendata ukuran tinggi dan lingkar dada gajah di sini. Dari data yang terkumpul, biasanya akan menjadi rujukan untuk pemberian obat atau vitamin rutin demi kesehatan para gajah di sini. Wah, sehat-sehat ya kalian Sob. Teman, selain si gajah, ada juga nih hewan yang sama-sama dilindungi karena terancam punah. Ya, dia adalah si rusa. Yuk, kita sama-sama lihat mereka. Hai kalian, lagi pada ngapain sih? Lomba maraton. Tapi kalau melawan kalian, Otan sudah pasti kalah. Ambulans, mana ambulans? Ada bayi rusa yang baru saja terjatuh dalam perlombaan ini. Ayo Sob, segera bangkit. Jangan mau kalah sama yang lain. Loh, si bayi ini kok malah tiduran ya? Kamu kenapa Sob?
Sepertinya bayi rusa ini telah kehabisan tenaga. Berbeda dengan rusa yang sudah dewasa. Tenaga si kecil ini belum cukup kuat berlari dalam jangka waktu yang lama. Tapi tenang, ia hanya butuh istirahat sejenak dan kemudian kembali mengejar rombongannya. Syukurlah. Ular! Wah, ternyata para gerombolan rusa yang berlari ke sana kemari itu karena ada ular, teman. Tapi untung saja ada paman kiper yang berhasil mengevakuasinya. Hati-hati, Paman. Sepertinya ular ini tidak suka dengan kehadiran kita. Ular piton memang seringkali menjadi ancaman predator bagi para rusa ini, teman. Apalagi bayi rusa yang lemah kerap menjadi incaran empuk bagi ular. Oh iya, rusa-rusa ini adalah rusa sambar dan dapat kita temukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Oh iya, selain rusa sambar, ada juga nih rusa timur yang juga dilindungi. Kita lihat bareng Kak Uma yuk. Teman, kayaknya ada yang sedang mengawasi Otan deh. Gawat ini. Kak Uma kemana nih? Kan Otan takut sendirian. Tan! Di sini, Tan! Walah, ternyata Kak Uma tuh yang sedang menyamar. Pantesan perasaan Otan gak enak dari tadi. Phew. Tenang Tan, gak usah khawatir. Kak Uma sengaja menyamar supaya bisa lebih dekat dengan kawanan rusa timur ini. Sebenarnya dengan badan dipenuhi rumput odot seperti ini, Kak Uma agak dakdikduk juga nih Tan. Salah-salah gak cuma rumput yang dimakan, tapi badan Kak Uma yang gede juga ikut digadoin sama si rusa. Hehehe. Tenang aja Kak, sobat Otan yang satu ini tergolong ke dalam hewan herbivora yang gak agresif kok. Mereka lebih menghindari konflik dan ancaman ketimbang harus bertarung. Pelan-pelan, oke, pelan. Benar sekali, ternyata rusa-rusa timur di sini sangat bersahabat. Walau tubuh Kak Uma dipenuhi rerumputan odot, kawanan rusa masih bisa memilah-milih mana rumput yang bisa dimakan. Itu karena rusa memiliki penciuman yang luar biasa, sehingga ia tahu nih mana yang makanan dan mana yang bukan. Selain penciuman, rusa timur juga memiliki insting yang tajam untuk mendeteksi bahaya. Mereka sangat waspada terhadap gerakan dan suara, apalagi yang baru dikenalnya. Tapi untung saja, Kak Uma bukan dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kawanan rusa timur di sini. Ya iyalah, soalnya kan Kak Uma bawain makanan buat sobat Otan. Teman, rusa timur termasuk hewan dengan tingkat reproduksi yang relatif rendah. Biasanya rusa timur hanya melahirkan satu anak dalam satu kelahiran dan jarang sekali memiliki anak kembar. Ini memang merupakan ciri khas dari banyak spesies rusa. Anak rusa timur akan menyusu pada induknya selama 2 hingga 3 bulan. Setelah itu, mereka mulai makan makanan padat seperti rumput. Sedangkan pada usia sekitar 1 tahun, mereka dianggap cukup dewasa, sehingga sudah bertahan hidup tanpa bantuan induknya. Nih, lihat. Kak Uma ada pisang nih. Pisangnya udah Kak Uma taruh di tempat yang tinggi nih. Kak Uma mau lihat, rusa-rusa ini bisa nggak nih makan pisang-pisang ini dengan kekuatan kakinya, Tan? Gak bisa dipungkiri, rasa penasaran yang berlebihan akhirnya membuat tantangan gantung pisang ini jadi pilihan. Dan benar saja, melihat dan mencium aroma buah pisang, beberapa ekor rusa langsung berusaha menggapainya tuh. Karena tinggi, mereka jadi agak kesulitan tuh. Tapi dengan kekuatan kaki belakangnya, semua bisa diatasi dengan mudah. Kekuatan kaki inilah yang mereka gunakan untuk berlari sekaligus melompat saat berada di alam. Jadi, itu memungkinkan mereka untuk melompati penghalang seperti semak-semak atau sungai kecil untuk menghindari kejaran debt collector. Hehehe, predator. Hehehe. Wah, Tan, kayaknya batangnya ketinggian nih. Kak Uma mau ubah posisi. Wih, wah, sabar. Iya, Tan. Kayaknya Kak Uma naruhnya ketinggian nih. Kak Uma mau pindahin dulu deh. Bentar, aku pindahin deh.
Oh iya, rusa juga memiliki kuku yang keras dan kuat di ujung kaki mereka. Bagian ini juga membantu untuk mencekram tanah saat berlari atau melompat. Ditambah otot-otot rusa di bagian paha dan betisnya cukup fleksibel, sehingga bisa meminimalisir resiko cedera saat melompat atau berlari. Canggih banget kamu, Sob. Tan, Kak Uma punya satu challenge lagi. Wah, tantangan apa tuh, Kak? Kak Uma mau ngumpetin si pepaya ini di area sini nih, Tan. Nah, kamu pengen lihat nih, si rusa-rusa ini bisa nggak sih nemuin si pepaya ini nih? Bagi manusia, pepaya bukanlah buah dengan aroma yang kuat dan menyengat, apalagi jika memang belum matang sempurna. Tapi lain cerita bagi sobat otan si rusa Timor ini. Penampakan dan aroma buah pepaya yang Kak Uma bawa ternyata cukup menarik perhatian. Niatnya mau diam-diam ngumpetin. Kak Uma malah diikutin terus sepanjang jalan. Aduh, gimana ceritanya coba kalau begini? Rusa-rusa yang lain semakin banyak mengikuti tuh, Kak. Aduh. Biar bentar. Syak. Wah, padahal pepaya belum berhasil disembunyikan, tapi sudah berhasil direbut dan langsung disantap beramai-ramai. Gak apa-apa ya, Tan. Buah pepaya yang ini biar Kak Uma ikhlaskan jadi santapan. Wajar sih, sebagai hewan memamah biak, kebutuhan rusa akan makanan memang cukup banyak. Setiap harinya, lebih dari 200 kg pakan sudah pasti ludes untuk santapan para rusa Timor ini. Yap, rusa memang sangat cerdas dalam memanfaatkan angin untuk membantu mereka dalam mendeteksi aroma. Biasanya, rusa akan sering bergerak melawan arah angin agar bisa mencium lebih banyak informasi tentang lingkungan di sekitarnya. Pantesan aja, cepet banget kamu nemu pepayanya, Sob. Oke deh, selamat menikmati ya, Sob. Teman, setelah ini akan ada sobat otan yang hobinya ngamuk, entah itu di pasar ataupun lintasan. Yuk setelah ini. Semuanya minggir! Ayo menjauh! Sapi kalau lagi ngamuk memang suka nggak lihat-lihat sekitar, teman. Main asal seruduk aja. Sampai-sampai ada peternak yang terguling-guling karena saking kuatnya tarikan sapi. Alasan sapi mengamuk ada beberapa faktor, teman. Salah satunya adalah stres ketika di perjalanan. Ditambah suasana pasar yang ramai dan berisik, jadi membuat sapi semakin tidak nyaman. Ya, memang beginilah kondisi di pasar hewan. Ada saja momen-momen yang membuat jantung dak-dikduk. Oh, ya. Iki open-open aku dhewe, Mbak. Ini aku ngopeni wis lumayan sedikit. Oke. Api-api. Ngomong pula ya. Wis yo, yo. Oleh. Ini beneran bayarnya pakai uang 10 ribuan? Emang boleh harga sapi semurah itu? Jadi begini, teman. Karena harga sapi itu nggak murah, jadi sangat riskan jika tawar-menawar sambil tenteng-tenteng uang tunai. Jadi di sini para peternak memakai uang pecahan kecil hingga koin untuk tawar-menawar. Ngomongin sapi memang gak ada habisnya. Seperti di Sumatera Barat ini, sapi sudah melekat bagi warganya dan menjadi bagian tradisi. Uni semuanya. Ayo merapat ikut nonton pacu Jawi. Dijamin serobana. Wuhuu, terus maju pantang mundur, sob. Teman, selamat datang di Kabupaten Tanah Datar, Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat.
Ini adalah warisan budaya Minangkabau yang bernama pacu jawi. Jawi adalah sebutan sapi bagi masyarakat Minang. Kecepatan dan lurus tidaknya laju sapi dalam lintasan balap jadi poin utama pacu jawi ini. Loh, awas ditabrak sapi. Hei, Sob, berhenti. Waduh, latihan lari sih boleh, tapi kayaknya kamu lebih butuh latihan ngerem deh. Harap maklum ya teman, namanya juga latihan. Dari karakter sapi pemula sampai pro semuanya ada di sini. Para penonton semua harap waspada ya, jangan sampai dapat serangan dari sapi-sapi nyasar. Hehehe. Oh iya, selain tradisi, sapi juga dimanfaatkan tenaganya untuk berbagai keperluan. Betul nggak tuh Kak Uma? Wah, ada yang rajin banget nih bantuin angkut kelapa ke atas gerobak. Ini Pak. Otan jadi curiga, kalau Kak Uma rajin begini pasti ada maunya kan? Itu siapa ya? Pak, ini sapi Bapak ya? Ya, Jadi ngangkutnya pakai sapi Pak? Oh, ke arah mana Pak? Oh, ke sana Pak. Pak, kalau saya nebeng boleh nggak Pak? boleh. Oke, siap Pak. Asik nih. Tuh kan betul kecurigaan Otan. Ternyata Kak Uma cuma mau ikutan nebeng naik gerobak aja tuh. Ada. Tan, walaupun sekarang udah banyak kendaraan bermotor nih, tapi di pedesaan gini, sapi ini masih berguna banget nih untuk para petani mengangkut hasil taninya, Tan. Wah, Otan gak kebayang deh kayak apa beratnya. Kelapa saja sudah berat. Apalagi ketambah Kak Uma yang makannya banyak. Kamu jalan dulu ya, mumpung ada sapi, Tan. Ayo Pak, kita jalan Pak. Teman, sapi bisa menjadi hewan yang sangat penting dan diandalkan, khususnya sebagai salah satu alat transportasi tradisional. Gerobak sapi kerap dipergunakan untuk mengangkut orang, barang, maupun hasil perkebunan. Gini-gini sapi ini punya kekuatan super loh. Kayaknya mereka sering nge-gym juga deh, kayak Kak Uma. Hehehe. Salah satu kunci kekuatan mereka terletak pada leher, dada, perut, pinggul, hingga kakinya. Kombinasi antara otot yang kuat, tulang yang kokoh, serta ligamen yang fleksibel membuat sapi menjadi hewan yang tangguh dalam berbagai kondisi. Oh iya, sobat Otan yang satu ini namanya Limo. Si Limo adalah jenis sapi limusin berusia sekitar 2 tahun. Walau tergolong masih muda, postur dan kekuatan sobat Otan ini nggak bisa dipandang sebelah mata loh. Wah Pak, kenapa nih Pak sapinya Pak? Nggak kuat ini. Wah nggak kuat ya? Bantu dorong aja. Iya iya, saya bantu Pak ya. Bentar Pak. Wah, rupa-rupanya roda gerobak sapi ini terjebak pada lubang jalan yang cukup dalam. Oke siap Pak. Ya, Saya dorong Pak ya. ya. Ayo Pak. Ayo, semangat Kak Uma. Gunakan seluruh kekuatanmu. Dorong terus sampai berhasil. Ngomong-ngomong soal kekuatan, Kak Uma jelas harus sungkem sama si Limo, teman. Sejauh ini kekuatan Kak Uma gak ada apa-apanya sama Sobat Otan ini. Hehehe. Rata-rata seekor sapi dewasa bisa menarik beban seberat 900 hingga 1.500 kg, tergantung pada jenis dan kondisinya. Iya, sudah sampai nih teman. Pak, kayaknya sapinya kehausan nih Pak. Bapak ada air minum Pak? Ya. Oh boleh Pak, kita kasih minum dulu kali Pak ya. Oke. Yap, berhubung tugas si Limo mengangkut gerobak hari ini sudah selesai, waktunya buat melepas lelah. Minum-minum dulu ya sob, biar seger lagi. Wah, ini Pak ya. Oke. Ternyata, jamu menjadi ramuan khusus yang biasa dijadikan hadiah untuk para sapi penarik gerobak di sini. Tan, si sobat kita nih kehausan nih Tan. Nih makanya dikasih air jamu sama si bapak. Dan ternyata air jamunya itu berupa air dari rendaman gula Jawa Tan. Oh gitu Kak. Memangnya kenapa harus pakai air gula?
Fungsinya adalah untuk mengembalikan energi dari si sapi yang udah kecapean tadi. Karena kan udah ngangkut kelapa, terus jalan jauh tuh sama Kak Oma sama si bapak. Nah ini untuk mengembalikan energi si sapi, Tan. Wah, segar banget tuh pasti. Gula mudah dicerna oleh tubuh sapi dan dapat langsung digunakan untuk menghasilkan energi, terutama setelah sapi mengalami kelelahan fisik seperti bekerja di ladang atau menarik beban. Hebat kamu, Sob. Sehat-sehat ya. Teman, kalau tadi kita lihat kekuatan si sapi, sekarang Kak Uma mau ajak kalian melihat sapi-sapi yang diumbar di savana. Pasti seru banget kan? Kuat banget, Tan. Nah lu, kabur tuh Kak sapinya orang. Ayo lu. Ya, maklum saja deh teman. Berhubung jarang bertemu dengan orang lain, mereka jadi aneh tuh saat melihat keberadaan Kak Uma. Oh iya teman, puluhan sapi yang diternakan di padang rumput ini adalah jenis sapi Bali. Sapi Bali merupakan salah satu ras sapi lokal Indonesia yang terkenal akan daya tahan tubuhnya yang baik. Weh, canggih kamu Sob.